Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol Ajukan Informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol Submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10 + 7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Terkait video layanan mandiri pertanahan online, yaitu Loketku dan layanan informasi publik online, untuk terwujudnya smart governance telah diaktualisasikan kecakapan kemampuan digital Kementerian ATR BPN dalam perspektif digital literasi smart ASN. Keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari, Kementerian ATR BPN telah menerapkan penggunaan teknologi untuk mentransformasikan pekerjaan manual atau konvensional. Salah satu contohnya yaitu melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku serta kemudahan akses informasi pertanahan melalui web ppid.atrbpn.go.id sehingga layanan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.
Penerapan yang dilakukan Kementerian ATR BPN yaitu pertama, digital skill atau kemampuan digital. Kemampuan pegawai kementerian dalam mengetahui, memahami dan menggunakan aplikasi Loketku serta sistem operasi digital lainnya dalam pekerjaan sehari-hari itu sudah diterapkan dalam Kementerian ATR BPN. Digital ethics atau etika digital. Kemampuan pegawai dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari ketika pegawai berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital harus sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Digital culture atau budaya digital, yaitu kemampuan pegawai dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan dan menerima informasi yang sejalan dengan nilai Pancasila di website ppid.atr.go.id. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah digital safety atau keamanan digital. Kemampuan pegawai dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fitur menggunakan aplikasi Loket, Sentuh Tanahku atau mengakses informasi ppid.atrbpn.id perlu menggunakan data diri yang benar dan dapat dipercaya. 3 fungsi ASN, yakni kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, sudah mulai diterapkan melalui sistem digital. Dengan adanya transformasi digital, pelayanan tetap dilakukan secara prima, dengan memaksimalkan inovasi dan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait demi memajukan Kementerian ATR BPN. Tertangkap pungli pejabat BPN Kota Cimahi, Jawa Barat terancam dipecat dari jabatannya. Terduga pelaku berinisial IW itu ditangkap karena melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan upaya pemecatan ini sebagai upaya bersih-bersih kementerian yang ia pimpin dari praktek pungli. Pelaku diduga melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menangkap pelaku dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan ATR BPN Cimahi. Pelaku diketahui mengantongi uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini tersangka IW tengah menjalani masa tahanan hingga 25 Juli 2022 selama proses penyidikan. Perintahkan yang bersangkutan untuk dicopot dari jabatan dan kita sudah tunjuk PLT. Apabila dalam prosesnya nanti, proses hukum, itu ternyata terbukti, maka saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat. Sekali lagi, apabila terbukti, maka akan saya pecat, tidak ada ampun. Mother nature atau lingkungan. Terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu dianggap hal yang lumrah dan yang kedua adalah berkembangnya budaya korupsi. Dianggap hal yang lumrah karena adanya keinginan dari para pegawai BPN untuk mendapat penghasilan lebih. Pegawai BPN juga memanfaatkan posisi jabatannya yang dianggap strategis sehingga paham posisinya dibutuhkan masyarakat. Masyarakat juga menginginkan pelayanan cepat sehingga memanfaatkan wewenang para pegawai BPN tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etika ASN, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Juga melanggar kode etik tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau orang lain. Dari segi atau perorangan, oknum tersebut yang terlibat di dalam kasus pungli tidak bekerja sesuai dengan kode etik ASN, yang mana seharusnya kita sebagai ASN harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan manajemen ASN, yaitu tidak sesuai dengan perilaku dan sikap
yang seharusnya dipraktikkan sebagai aparatur sipil negara. Kita seharusnya menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, agar masyarakat juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada kita. Metode atau metode. Yang pertama adalah adanya ketidakpastian pelayanan. Adanya ketidakpastian pelayanan kepada masyarakat menjadi penyebab kegiatan pungli terus-menerus berjalan dan susah untuk dihentikan. Karena adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, serta ketidakjelasan batas akhir penyelesaian, membuat masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup, sehingga rencana aksi pungli akan lebih mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah kurangnya penggalaan pungli dan sanksinya kepada pegawai BPN. Kurangnya penggalakan dan sanksi kepada pegawai BPN menyebabkan keberanian seorang pegawai BPN untuk terus melakukan tindak kejahatan jabatan, yaitu pungli. Mereka yang terobsesi dengan uang akan terus melaksanakan keberaniannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Kedua penyebab di atas sangat bertentangan dengan manajemen ASN, yaitu melanggar kode etik dan kode perilaku ASN dengan tidak dilaksanakannya tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam segi material, masih adanya pegawai BPN yang menyalahgunakan wewenang, serta masih banyaknya pegawai BPN yang melaksanakan tugasnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara berintegritas. Hal ini merupakan kegagalan manajemen ASN di bidang peningkatan integritas dan moralitas, sehingga masih ada ditemukan kasus pungli dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan dan tidak sedikitnya oknum BPN yang terjerat dalam kasus mafia tanah. Dalam kasus pejabat BPN Cimahi melakukan pungli merupakan contoh buruk manajemen ASN, yaitu sistem pengawasan yang tidak maksimal, sehingga memberikan celah bagi tindakan pelanggaran hukum. Sistem pengamanan yang tidak baik tidak mencerminkan smart ASN yang dapat memanfaatkan potensi teknologi seperti menggunakan kamera pengawas tersembunyi di tempat berpotensi dilakukan pungli sehingga dapat mencegah pelanggaran hukum.